Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Akhwani fiddin, arsyadakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan, kesehatan, begitu juga kesempatan kepada kita semuanya. Walaupun tadi dalam keadaan hujan, walaupun kita datang ke sini mungkin penuh dengan kesulitan, tapi kita ingatkan sekali lagi adalah karena nikmat dan rahmat Allah kita masih bisa hadir di tempat ini dalam rangka thalabul ilm. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Allah Subhanahu wa ta'ala catat sebagai amal soleh kita di sisinya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selama ini kita ikuti tuntunan-tuntunannya, begitu juga yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Ikhwani fiddin, arsalakumullah. Kemudian melalui majelis taklim ini kami mengharap, kami mengajak, mari kita jadikan majelis yang kita hadirin, majelis yang kita datangin sebagai satu sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana dengan hadirnya kita di tempat ini semakin menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya adalah mari kita lebih tingkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita ingatkan sekali lagi bahwa pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu bentuk suri tauladan yang baik yang perlu kita ikuti. Di sisi yang lain juga adalah sebagai satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah pentingnya kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu selanjutnya, akhwani fiddin, arsadakumullah, kajian kita pada kesempatan malam hari ini, karena kita ingatkan sekali lagi kita ini baru saja mungkin berapa tempat itu hari Sabtu itu kan hari dimana bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, dimana pada tanggal itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita tentang lahirnya panutan kita, lahirnya suri tauladan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan fillah arsadakumullah, tidak ada salahnya pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang biografi Rasulullah, dan begitu juga biografi atau kalau kita katakan juga silsilah nasab daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ingatkan sekali lagi, pepatah kita mengatakan barang siapa yang tidak kenal maka dia tidak akan sayang. Atau dengan kata semakin kita mengenal beliau, itu akan semakin tumbuh kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, arsadakumullah. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji kaitannya tentang silsilah daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang setidaknya kaitannya dengan silsilah ini, karena kita ingatkan sekali lagi bahwa kalau kita ingin mengikuti seseorang maka setidaknya kita harus tahu betul silsilah keturunan dia. Jangan sampai seperti apa yang terjadi menimpa kita hari ini. Kita punya presiden tapi kita tidak pernah tahu silsilah keturunannya.
ya, siapa anaknya siapa dan yang lain-lain. Maka kita bersyukur kepada Allah di mana kita ya punya nabi, punya panutan yang jelas silsilahnya. Dan yang kedua ya bahwa para pendahulu Rasul atau bahasanya itu adalah para kakek-kakek Rasul, itu mereka semuanya adalah para tokoh. Ini sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Abu Sufyan bin Harb. Jadi ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy, di mana perjanjian Hudaybiyah pada saat itu bahwa ya dalam sekian lama kaum muslimin tidak boleh kaum muslimin tidak boleh melakukan haji ke Mekah Mukarramah. Begitu juga dalam waktu itu kaum muslimin tidak boleh melakukan peperangan dengan Rasul. Di sisi yang lain, kalau ada orang kafir yang lari, ya ada orang Mekah yang lari ke Madinah, maka orang itu supaya dikembalikan. Jadi kalau ada orang Mekah, ada orang kafir yang lari ke Madinah, maka supaya orang itu dikembalikan. Tapi sebaliknya, kalau ada orang Islam yang di Mekah kemudian lari ke Madinah, maka orang itu juga suruh mengembalikan. Maka ikhwani fillah arsadakumullah, dalam masa perang ini, dalam masa perjanjian ini kemudian digunakan oleh Abu Sufyan bin Harb untuk melakukan satu bentuk perniagaan perdagangan, di mana beliau melakukan perjalanan. Ketika beliau sampai di kota di kota Iliyah di wilayah Mesir, maka pada saat itu ya ia bertemu dengan pemuka besar kerajaan Romawi, ya, yang dimana Raja Heraklius, Raja Kaisar Romawi yaitu Heraklius, itu sudah mendengar bahwa di Arab itu ada orang yang mengaku menjadi nabi. Pada saat itu ada orang yang mengaku menjadi nabi. Maka ya Heraklius itu ingin tahu betul orangnya kayak apa toh. Karena kita ingatkan Heraklius ini dia beragama Nasrani, sehingga di dalam kitab mereka itu sudah dinyatakan nanti akan ada nabi akhir zaman namanya Ahmad. Maka dia tanya, ketika di situ ada orang dari bahasanya itu dari Arab itu berdagang di situ, kemudian oleh Raja Heraklius, Abu Sufyan itu dihadapkan kepada Heraklius, maka didatangkan ke sana. Kemudian apa? Ya, melalui penerjemahnya Raja Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, dinyatakan di sana, ya, kaifa nasabakum fikum, ya, dikatakan di sana, ya, Raja Heraklius bertanya bagaimana nasab laki-laki itu di kalangan kalian. Jadi Raja Heraklius tanya bagaimana nasab, keturunan, silsilah orang yang mengaku nabi di antara kalian. Ditanya Muhammad itu bagaimana nasabnya. Maka pada saat itu Heraklius Abu Sufyan dia mengatakan, ya, pada saat itu dia mengatakan walaupun saya dengan Muhammad itu musuhan, dia begitu, okay? Walaupun saya itu dengan Muhammad musuhan, tetapi sekali lagi bagi kami sebagai seorang tokoh itu malu kalau berkata bohong. Begitu ya. Jadi dia jujur. Kalau dia mau berkata bohong bisa, tapi apa? Ya, sebagai bentuk kalau orang sana, Pak, walaupun dia itu musuhan, tapi itu kalau ditanya ya jujur. Itu berarti apa? Mereka martabatnya tinggi. Iya. Maka apa ditanya? Ya dikatakan tadi. Maka Abu Sufyan mengatakan bahwa ia adalah seseorang yang memiliki nasab keturunan dari orang yang terhormat.
Coba Pak ya, ditanya bagaimana dia? Dia dari keturunan yang terhormat. Ya. Maka ikhwani fillah arsadakumullah, maka kalau kita menarik ini, ya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berasal dari keturunan yang orang terhormat, maka ini menjadi satu bentuk jawaban tersendiri bahwa jadi Rasul berasal dari keturunan orang yang terhormat, orang terpandang, tokoh. Artinya apa? Artinya ini menjadi bantahan bahwa Rasul itu ya diutus jadi nabi bukan ingin menjadi apa itu? Penguasa. Karena apa? Seluruh kakek-kakeknya itu semuanya penguasa, orang besar diikuti. Ya, jadi nabi itu ya menjadi nabi itu bukan ingin mendapatkan kekuasaan. Karena apa? Semua orang tuanya atau keturunan adalah semuanya para tokoh. Maka ikhwani fillah arsadakumullah, maka di sini kita akan mengkaji ya kaitannya tentang bagaimana ketokohan daripada ya silsilah atau kakek-kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahasanya profil singkat dari kakek dan buyut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting Pak, ya. Karena apa? Karena bahasanya wong Jawa itu bahasanya itu kadang-kadang kita ini perlu tahu nasab keturunan orang tua kita. Karena kita ini kan selama ini kan nggak pernah tahu Pak ya. Silsilah nasab kita pol-pole, kita itu mentoknya nanti kalau sudah 2 ke atas itu wis hilang gitu ya. 2 ke atas itu wis hilang, 2, 3 itu wis hilang ya. Kita pertama bapak kita, simbah kita, terus mbah buyut, terus bar kuwi canggah wis mulai hilang itu canggah ya. Ternyata ini penting bahwa apa? Bisa jadi bahasanya gennya itu nanti akan nurun kepada anak-anak kita. Atau wong Jawa itu kadang-kadang golek mantu itu juga nonton bibitnya itu bagaimana. Nah di sini kita akan melihat, jadi Rasul itu betul-betul dari keturunan orang-orang terhormat ya. Yang pertama adalah dari Ma'at itu bin Ismail ya, jadi Ma'at bin Ismail ya. Jadi Ma'at ini adalah seorang, jadi kita katakan sekali lagi bahwa nanti ada pembahasan ke depan. Jadi untuk silsilah Nabi itu dibagi menjadi 3. Silsilah Nabi dibagi 3. Yang pertama dari Nabi Muhammad sampai ke Nabi Ismail itu silsilahnya itu masih nyambung. Ngertos nyambung Pak? Jelas, urut-urutannya jelas. Itu ulama sepakat sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari itu ada silsilahnya. Tapi kalau sudah mulai ya Nabi Ismail ke atas sampai kepada Nabi Adam itu di sana itu ikhtilaf. Anaknya siapa itu mulai hilang. Tapi kalau sampai kepada Nabi Ismail itu masih runut jelas. Ya. Yang pertama adalah dari apa namanya? Ini dari Nabi Ismail kepada Rasulullah itu kurang lebih masih ada 13 apa itu Pak? 13 keturunan ya. Jadi Ismail kemudian Ma'at ini adalah seorang keturunan Nabi Ismail alaihissalam ya, yang dimana beliau itu adalah Ma'at ini ahli perang. Jadi beliau itu ya jadi ahli perang ya. Artinya apa? Tidak ada satu peperangan pun yang diikuti oleh beliau mesti ya menang. Itu Ma'at. jadi anaknya Nabi Ismail ya. Kemudian yang juga adalah beliau juga tidak pernah merasakan kelelahan.
Dan begitu juga karena besarnya pengaruh dan kuatnya ketokohannya, ia disebut juga Ma'at ini panggilannya Abul Arab. Bapaknya orang Arab itu Ma'at. Begitu ya, bapaknya orang Arab itu Ma'at. Jadi Ismail, kemudian apa namanya, Ma'at bin Ismail. Itu begitu. Kemudian setelah Ma'at ini punya anak namanya Nizar. Ya, jadi kalau Ma'at itu jago perang, berarti memang menguasai daerah sehingga dia disebut bapaknya orang Arab. Tapi kalau Nizar ini adalah ya seorang yang paling tampan di zamannya. Ini masih keturunan, berarti kakek-kakeknya Rasulullah ada namanya Nizar. Jadi orang yang paling tampan pada masanya itu. Ya. Artinya apa? Ya, di samping dia tampan, tapi dia itu juga menonjol. Dia itu memiliki satu bentuk akal yang cerdas. Itu Nizar. Jadi Ma'at punya anak namanya apa namanya? Nizar. Ya, terkenal dengan kecerdasannya. Itu ya, jadi begitu. Kemudian Nizar punya anak namanya Mudor. Mudor ya, secara bahasa Arab mudor itu maknanya madir, artinya orang yang memberikan bahaya. Berarti memang orangnya itu medeni, ya. Atau ia juga dikenal dengan ketampanannya. Maksudnya apa, Pak? Ya, mudor itu maksudnya tidak ada orang yang melihat kepadanya, mesti dia itu jatuh hati. Kalau orang laki-laki itu berarti apa? Salut. Ya, jadi ini mudor. Ya, jadi orang yang masya Allah tampan. Ya, kemudian yang kedua, beliau itu juga orang yang ya ahli naik kuda, penunggang kuda. Sehingga saking hebatnya, saking tangkasnya dia naik kuda, beliau itu naik kuda itu sambil bernyanyi. Begitu ya, sambil bernyanyi. Ya. Karena apa? Suaranya bagus, ya, dan secara otomatis karena dia itu adalah tampan dan begitu juga berarti dia itu adalah jago perang. Artinya apa, Pak? Dan dia berperang itu sambil bernyanyi, memberikan semangat kepada para kawan-kawannya. Jadi kalau orang zaman dulu kan memang senangnya perang, ya. Makanya apa? Karena dia itu adalah orang yang memang jago perang, pinter nyanyi, berarti dia itu orang yang apa namanya al-hikmah. Ya, sampai disebutkan kata-katanya, dia mengatakan ya, dinyatakan di sana adalah sebaik-baik kebaikan itu adalah orang yang bersegera. Apa itu bahasanya? Sebaik-baik kebaikan itu ya orang itu sing cekat-ceket, cak-cek gitu ya. Itu begitu sampai beliau membuat hikmah itu, sebaik-baik kebaikan itu orang yang cak-cek, itu seperti itu. Ya, ini ada seperti itu ya. Jadi apa namanya, kata-kata mutiara beliau itu kemudian tadi namanya mudor punya anak namanya Ilyas. Ya, jadi Ilyas ini begitu. Bagi masyarakat Arab, Ilyas itu kedudukannya seperti Luqmanul Hakim. Berarti apa ya? Ini silsilah dari kakek-kakek buyut Rasulullah. Jadi ya, dia itu disebut dengan Luqmanul Hakim, seorang bijak yang dikisahkan dalam Al-Quran. Ya, apa katakan sana? Ya, kata-kata bijaknya, siapa yang menanam kebaikan, ia akan memanen kebahagiaan. Jadi barang siapa yang menanam kebaikan, dia akan memetik kebahagiaan. Siapa yang menanam keburukan,
ia akan memanen penyesalan. Jadi bahasanya itu kalau dalam Al-Quran itu wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Itu sudah, iya. Jadi Ilyas itu sudah punya, kalau kita katakan jadul itu sudah punya pemahaman seperti itu. Ilyas ini kakek buyut Rasul. Kemudian Ilyas bapaknya punya anak namanya Fihr. Ya. Fihr ini disebut nenek moyangnya orang Quraisy. Nenek moyangnya orang Quraisy. Tadi kalau Ma'at itu berarti Abul Arab. Kalau Fihr itu nenek moyangnya orang Quraisy. Itu seperti itu, ya. Yang dia itu masih keturunan Nabi Ismail yang berada di atas Fihr. Disebut Kinani, keturunan Kinanah. Sedang keturunan beliau yang lahir setelah Fihr disebut Quraisy. Jadi Fihr kemudian Quraisy. Semua kabilah-kabilah Quraisy nasabnya bertemu dengan dirinya, yaitu Fihr. Yang dia itulah seorang yang mulia lagi dermawan. Berarti dia itu seorang yang tokoh, tapi juga seorang yang dermawan. Iya, begitu. Ya. Ia tidak menunggu orang datang untuk meminta kepadanya. Dialah yang mendatangi mereka, memeriksa kondisi, melihat siapa yang membutuhkan, lalu dia mencukupi kebutuhan mereka dengan hartanya. Berarti Masya Allah, Pak, Firin luar biasa. Dia tokoh, jadi dia itu senantiasa ngecek masyarakat-masyarakatnya. Jadi kalau ada yang membutuhkan langsung diberi santunan, ditolong, dibantu. Itu begitu ya. Jadi dikatakan di sini, ya. Jadi Fihr ini, ya, dialah sahabat Nabi yang nasabnya bertemu dengan Nabi adalah Fihr. Jadi Abu Ubaidah bin Jarrah itu nasabnya kepada Nabi itu adalah di Fihrnya. Ya, Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu seperti itu. Jadi Fihr ini adalah tokoh bapaknya, atau kalau kita Abul Quraisy, yang dia itu adalah orang mulia, dermawan, suka membantu orang-orang sekitar. Ini luar biasa, Pak. Jadi ini kakek-kakek buyut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya setelah Fihr ada namanya Ka'ab. Ka'ab ini merupakan kakek keenam Umar bin Khattab. Ya, yang dimana Ka'ab pernah mengumpulkan kaumnya di hari Arubah, hari yang penuh rahmat, yaitu hari Jumat. Ia menyebut-nyebut tentang akan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berikan kabar kepada kaumnya kalau Nabi tersebut dari keturunannya. Jadi Ka'ab ini, Pak. Jadi Masya Allah, ini sebelum Rasul itu diutus, ini Ka'ab ini sudah, ya, memprediksi nanti akan ada Nabi dari keturunanku. Berarti kan begitu ya. Dia ini masih, kalau kita katakan kakek-kakeknya Umar bin Khattab. Baru Ka'ab, kemudian punya anak namanya Murrah. Ya. Murrah ini adalah kakek keenam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kakek keenam juga dari Abu Bakar As-Siddiq. Pada dirinya pula ada nasab Imam Malik. Ya, jadi Murrah itu seperti itu. Ini bertemu dengan Abu Bakar dan Rasul itu di Murrahnya. Tapi kalau Rasul dengan Umar bin Khattab ketemunya di Ka'ab. Kemudian baru Kilab. Ya, namanya sebenarnya adalah Hakim. Ada juga yang mengatakan Urwah. Namun ia dilakopi dengan Kilab yang artinya anjing. Ya, lakopi anjing, begitu ya. Kenapa dikatakan anjing? Karena dia sering berburu dengan menggunakan anjing. Begitu ya. Jadi ini kita ingatkan Kilab ini, ya. Jadi Kilab ini dia aslinya namanya adalah Hakim, ya. Karena dia itu sering berburu pakai anjing, maka dia disebut Kilab, ya. Jadi Kilab merupakan kakek ketiga dari ibu Nabi, yaitu Ibunda Aminah. Ya, jadi Ibunda Aminah. Ya, nanti
pada kilaplah nasab ayah dan ibu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu. Jadi kepada ya di nasab kilap antara Abdullah dan ibunda Aminah bertemu di situ. Ya. Kemudian ya kilap ini yang menamai nama-nama bulan Hijriah yang kita kenal hari ini. Ada namanya bulan Muharram, bulan Muharram, surah bulan Sofar, sampai itu dari kilap. Ya menyebut nama bulan-bulan Hijriah. Kemudian yang ke apa namanya selanjutnya adalah kilap punya anak namanya Kusai. Kusai, ya. Kusai ini dilahirkan pada tahun 400 Masehi. Namanya aslinya adalah Zaid. Dia dikenal sebagai Mujami. Mujami. Jadi kita ingatkan Kusai ini yang menyatukan kaum Arab. Jadi kita ingatkan bahwa Mekah itu sebelumnya dikuasai oleh orang non-Arab. Mekah itu dikuasai oleh orang non-Arab, dikuasai oleh suku Khuza'ah, ya, dikuasai oleh suku Khuza'ah yang dia menguasai Arab karena Mekah itu menjadi pusat apa namanya kalau kita katakan itu menjadi pusat dikunjungin orang oleh suku Khuza'ah. Itu dijadikan apa? Itu untuk memperkaya diri. Jadi kalau ada orang berdagang ke situ, ada orang haji, itu apa? Ditarik dengan biaya mahal, gitu ya. Oleh biaya mahal dengan apa namanya biaya yang mahal, sehingga itu memberatkan. Akhirnya apa? Ya, akhirnya oleh Kusai ini. Jadi Kusai ini akhirnya apa? Ya, kemudian apa? Kusai ini menyatukan orang-orang Arab hingga ya mereka itu kuat dan akhirnya bisa mengalahkan Khuza'ah, suku Khuza'ah, ya, suku Khuza'ah, sehingga beliau disebut Mujami, yaitu orang yang menyatukan orang-orang Arab. Ya. Ya, jadi pada saat itu orang-orang Arab itu, orang-orang Quraisy itu pecah-pecah, ya. Kemudian oleh Khuza'ah itu disatukan, kemudian untuk menandingi suku Khuza'ah, ya. Sehingga dikatakan di sini apa namanya Kusai itu akhirnya dia itu ya termasuk orang Arab yang pertama kali yang mendapatkan kalau kita katakan mahkota seperti raja. Karena apa? Mampu menyatukan orang-orang Arab. Itu suku apa namanya kakeknya Nabi namanya Kusai, ya, seperti itu. Kemudian apa? Membagi apa namanya mereka di dalam rangka melayani para hujat, ya. Kemudian apa? Kusai ini membuat namanya Darun Nadwah, tempat untuk rapat. Itu yang buat Kusai, Dewan Suro. Semua persoalan di wilayah Arab Quraisy itu dimusyawarahkan di Darun Nadwah, ya. Itu seperti itu. Ini ikhwanifidin arsadakumullah, ya, itu kalau Kusai apa namanya Kusai. Kemudian setelah itu baru Abdul Manaf. Ini sudah dekat ya, Abdul Manaf, ya, namanya adalah Mughirah, yaitu adalah seorang yang rupawan wajahnya. Orang Quraisy menyebut dengan Al-Fayyad, melimpah. Karena apa? Kedermawanannya yang luar biasa. Dia juga merupakan kakek keempat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan kakek ke-9 oleh Imam Syafi'i. Ya, jadi ini adalah kakeknya Rasul tapi juga kakeknya Utsman bin Affan. Kemudian setelah itu namanya Hashim. Abdul Manaf punya anak namanya Hashim. Namanya siapa? Amru bin Abdul Manaf. Hashim. Amru bin namanya Amru. Kenapa disebut Amru? Karena tingginya kedudukan beliau. Jadi di antara anak keturunan Abdul Manaf, Hashimlah yang paling dimuliakan oleh kaumnya
dengan pemuliaan setara dengan ayahnya. Ya, jadi Abdul Manaf. Ya. Jadi kemudian kenapa dia dipanggil oleh mengapa dipanggil Hashim? Jadi suatu ketika masyarakat Quraisy itu ditimpa wabah kelaparan karena kemarau panjang yang melanda daratan padang pasir yang panas. Melihat kondisi ini, kemudian Hashim itu dia terpanggil hatinya. Kemudian ia berangkat menuju Syam, membeli bahan makanan pokok yang dibutuhkan kaumnya. Kemudian setelah dia itu pulang dari Syam, ia bawa gandum, roti, kemudian ia bagikan kepada penduduk Mekah. Ia juga menyembelih hewan, lalu dagingnya dijadikan adonan roti. Kemudian itu digunakan untuk melayani masyarakatnya dan menyetok makanan untuk kebutuhan kaumnya selama 1 tahun. Itu namanya tadi Hashim. Ya, dikatakan tadi ya Hashim. Itu luar biasa dermawannya. Itu seperti itu ya. Makanya ikhwani fiddin arsadakumullah, ya. Makanya karena itulah, karena dia tadi pergi ke Syam itu kebiasaannya, maka akhirnya apa? Maka turunlah ayat li'ilafi Quraisy. Ini dari kebiasaan Hashim tadi, diantaranya apa? Ketika kaumnya kelaparan, dia berdagang ke Syam, kemudian hasil dagangnya bawa pulang untuk menyukupi kebutuhan kaumnya. Jadi setiap tahun di stok selama 1 tahun, kemudian dia berdagang lagi, di stok lagi, sehingga muncul surat Al-Quraisy, li'ilafi Quraisy. Ini sebutan untuk kakek Nabi namanya Hashim. Ya tadi ya, itu seperti itu. Ya, kemudian apa? Hashim ini meninggal di kota Gaza, berarti Palestina, di negeri Syam sana. Ya, dalam perjalanan dagangnya tahun 510 Masehi. Itu seperti itu. Baru setelah Hashim punya anak namanya Abdul Muthalib. Ya begitu ya. Baru Abdul Muthalib. Ya. Jadi dia itu adalah satu-satunya putra Hashim. Ibunya bernama Salma binti Zaid An-Najjariyah. Sebenarnya Abdul Muthalib bukan nama asli. Abdul Muthalib itu sebenarnya bukan nama asli. Ya, namanya adalah Syaibah Al-Hamid. Syaibah artinya uban. Karena saat dilahirkan ada rambut putih di kepala Abdul Muthalib. Jadi artinya sebetulnya panggilannya adalah Syaibah. Syaibah, ya namanya Syaibah. Karena apa? Ketika lahir itu sudah ada uban di kepalanya, makanya Syaibah. Itu seperti itu. Ya, dinamakan ya Abdul Muthalib ya, karena dilahirkan ada rambut putih di kepala Abdul. Dinamakan Al-Hamid, pujian, karena diharapkan dia menjadi orang yang terpuji di tengah-tengah kaumnya. Lalu kenapa Syaibah ini bisa disebut dengan Abdul Muthalib? Ya, diceritakan di sana dalam perjalanan safar dagang ke Syam, yaitu ayah Syaibah Hashim bin Abdul Manaf singgah di Yasrib atau kota Madinah sekarang. Di sana ia menikah dengan perempuan penduduk setempat dari Bani Najjar, namanya Salma bin Zaid. Tak lama setelah menikah, Hashim melanjutkan perjalanan ke Syam. Ternyata ia wafat di sana. Beberapa lama kemudian saudara-saudara Hashim yaitu Al-Muthalib, Naufal, dan Abdusam mendengar kabar bahwa mereka memiliki keponakan di Yasrib. Mereka sepakat agar anak saudara itu dijemput untuk tinggal bersama keluarga di Mekah. Diutuslah Muthalib untuk menjemputnya. Setibanya di Mekah, Al-Muthalib memboncengkan keponakannya yaitu Syaibah. Ya, Syaibah itu di sana nanti diboncengkan. Ya, saat itu Syaibah kecil, tampak kotor dan kusam, kurang terurus, padahal ia itu putra bangsawan. Ya, maka ketika dia itu sampai di Mekah, karena tadi di
dibonceng oleh paman-pamannya sambil ditanya, ini siapa ini? Anak kecil ini siapa? Jadi kurus ini siapa? Karena kan ya tidak terurus, ya. Kemudian apa? Al-Muthalib itu mau menjawab, ini keponakannya malu. Dia jawab apa? Dia adalah hambaku. Jadi dia adalah hambaku, ya. Karena apa? Khawatir kalau dia itu keponakannya, itu kalau orangnya itu tidak teruruskan nanti bahasanya itu adalah menjelek-jelekan apa coba nasabnya itu. Makanya nggak mau itu dia jujur, itu nggak mau disembunyikan. Dia itu adalah budak saya, apa gitu ya, budakku gitu ya. 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 Maka setelah itu maka dia dikenal dengan Abdul Muthalib. Sebetulnya Saibah. Iya, Saibah, bukan ya. Ya, bukan. Jadi aslinya Abdul Muthalib seperti itu. Ya. Lakob ini kian masyhur hingga dikenal dengan sebutan itu. Abdul Muthalib, aslinya Saibah. Ya karena tadi loh Pak ya. Lahir sudah dalam keadaan uwan, kemudian ketika sampai di Yasrib, nikah di sana, kemudian bapaknya itu meninggal, kemudian apa? Dia dalam keadaan miskin, dijemput oleh saudara-saudaranya, di antara Muthalib tadi, ya, karena ditanya dia dalam keadaan kurus, pulang sampai Mekah, karena khawatir itu adalah merusak nasab atau merusak kalau kita wibawa kaumnya, akhirnya apa? Ya sudahlah, dianggap aja adalah budak saya, hingga akhirnya terkenal jadi Abdul Muthalib, begitu nggih? Ya. Dan ikhwani fillah arsadaqullah, nanti Abdul Muthalib ini memiliki peran yang luar biasa. Nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, ya. Jadi Abdul Muthalib, tapi yang jelas Abdul Muthalib ini juga akhirnya menjadi tokoh yang besar. Tokoh yang besar karena apa? Dia orang yang langsung bertemu langsung dengan Abroha. Dia itu ketemu dengan Abroha langsung itu, ya. Jadi ketika dia itu mau menghancurkan Ka'bah, itu ya kaumnya kan pergi semuanya. Ya, pergi semuanya. Maka apa? Karena Abdul Muthalib itu penjaga Ka'bah, dia itu kan menantang Abroha. Akhirnya apa? Kemudian Abdul mendatangin, dia mengatakan, kamu kesini mau ngapain? Apa kamu mengambil? Tidak. Saya mau kesini, saya mau mengambil kambing-kambing saya yang kamu tawan. Loh, kenapa kamu tidak membela Ka'bah yang kamu sembah-sembah? Tidak. Kalau Ka'bah itu urusan Tuhan saya, bukan urusan dengan saya. Begitu ya. Jadi itu ya. Jadi ini adalah Abdul Muthalib. Dan nanti masih banyak lagi kaitannya tentang kita katakan juga bahwa pada masa Abdul Muthalib ini juga, bahwa nanti ini kalau dalam kisahnya itu adalah pada saat itu sumur Zam-Zam itu belum ada. Jadi sumur Zam-Zam itu kalau kita katakan kurukan. Jadi sumur Zam-Zam itu pada masa Abdul Muthalib itu tertimbun itu. Karena apa? Dulu mereka orang-orang Quraisy itu banyak melakukan perbuatan dosa. Karena banyaknya dosa, kemudian sumur Zam-Zam itu tertimbun. Jadi menjelang kelahiran Rasul itulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilham kepada Abdul Muthalib ini. Ya, jadi ada dua kisah. Yang pertama adalah ya suatu saat Abdul Muthalib itu mimpi di sana itu ya ada burung gagak yang matuk-matuk tanah tempat amal Zam-Zam ini, iya. Tapi itu tidak ia perhatikan, ia cuekin. Kemudian yang kedua dia mimpi lagi. Dia mimpi dikatakan di sana dia supaya menggali sumur yang mulia sampai 2 kali. Sampai 2 kali. Kemudian itu baru ia gali, kemudian baru muncul airnya. Ketika ini air Zam-Zam itu sudah keluar, ini terjadi problem lagi. Kenapa? Karena ini kalau Abdul Muthalib mengatakan, karena yang menemukan saya ini berarti milik saya. Tapi oleh kaum tidak, ini milik bersama.
milik bersama ini. Jadi sama orang Quraisy itu akhirnya tengkar. Akhirnya dia, kalau begitu kita gini aja, kita minta orang supaya menjadi hakim memutuskan masalah kita. Kemudian apa? Ya sudah, akhirnya pada saat itu kita akan pergi ke Sam atau mana, kita akan menemui dukun yang nanti dia akan memutuskan perkara apakah sumur ini milik saya atau milik bersama. Begitu, oke. Akhirnya apa? Betul, dalam perjalanan, jadi setiap kalau kita katakan di kabilah-kabilah di situ, itu supaya membawa orang penting datang ke sana. Begitu juga Abdul Muthalib juga sama, membawa orang penting, membawa perbekalan semuanya. Sampai di tengah perjalanan itu perbekalannya, air minumnya rombongannya Abdul Muthalib itu habis. Dan apa? Kabilah yang lain itu belas tidak peduli. Sampai dia mengatakan itu, Abdul Muthalib dalkannya, dah ini kita nggak apa-apanya, kita udah nggak mampu melakukan perjalanan, kita akan mati di sini. Akhirnya apa? Wes, sebelum mati kita nggawe apa itu? Nggawe kuburan dewe-dewe gitu loh Pak ya. Itu begitu ya. Karena apa? Kabilah yang lain itu tidak mau memberikan air minum sedikit pun. Ya. Jadi begitu ya. Jadi ketika sudah dalam keadaan seperti itu, kemudian Abdul Muthalib itu ya dia itu apa namanya, keringat lah. Kalau begitu kita pulang aja pakai kuda. Ketika dia itu mau naik kuda, kemudian apa luar biasanya, ya Allah menampakkan kekuasaannya. Ternyata tanah yang diinjak oleh kudanya Abdul Muthalib itu keluar air. Ya. Kemudian apa? Akhirnya apa? Akhirnya mereka mengakui bahwa air Zam-Zam yang digali Abdul Muthalib berarti miliknya Abdul Muthalib dari peristiwa ini. Ya, jadi ini sejarahnya, sejarah kaitannya dengan apa namanya, sumur Zam-Zam dan Abdul Muthalib. Nah ini ikhwan fillah arsadakumullah, maka kita ingatkan tadi luar biasa ya. Jadi ternyata Rasul itu berasal dari keturunan orang-orang yang mulia, terhormat di kalangan kaumnya, dan memang sudah sepantasnya ya apa namanya, para nabi itu adalah memang orang-orang yang terhormat dari kalangan kaumnya, sehingga apa? Kalau dia itu mendakwahkan kebenaran itu tidak dituduh sedang mencari kekuasaan. Karena apa? Kalau masalah kekuasaan, kalau masalah masa itu sudah punya. Ini biar terlepas dari tuduhan itu. Nah ini ikhwan fillah arsadakumullah, sedikit kisah kaitannya tentang silsilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, sehingga harapannya apa? Kita akan tahu tentang bagaimana kemuliaan daripada kakek-kakek buyut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wa kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.